Syafaat Nabi Muhammad tidak berlaku bagi mereka yang meninggalkan sholat. Ma min abdin mu'minin yatrukus sholata walam ya'tiha illa kataballahu ala wajhih hadza kharijun min rahmatillah fa ana bari'un minhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah seorang hamba yang beriman meninggalkan sholat lantas sholatnya gak dikodok, gak tobat-tobat, wis gak sholat, gak dikodok pisan sholati, ibarat punya utang tapi gak disaur utangnya. Tidak ada seorang hamba yang mengaku iman lantas dia meninggalkan sholat dan gak dikodok sholatnya, kecuali Allah stempel dahinya, ini orang telah keluar dari rahmatnya Allah. Hadirin, berarti kita ini berada di dalam rahmatnya Allah. Tidak dikatakan keluar kecuali kalau kita sebelumnya ada di dalam. Jadi kita ini sebetulnya berada dalam rahmatnya Allah. Pokok sholat wis. Kalau kita sampai ninggalkan sholat gak dikodok, berarti kita sudah terusir daripada rahmatnya Allah. Fa'ana bari'un minhu. Dan Rasulullah mengatakan, aku enggak ikut-ikut lepas tanggung jawab dari orang yang sudah keluar dari rahmatnya Allah. Syafaat Nabi Muhammad itu tidak berlaku untuk orang yang dimurkai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat Nabi Muhammad itu berlaku untuk mereka yang mendapatkan rahmatnya Allah. Gimana caranya biar kita tetap dapat rahmatnya Allah sehingga kita berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah? Sholat, sholat, jangan sampai nggak sholat. Dikatakan wa idza tarakal abdu faradan wahidan kutiba ismuhu ala babin nar. Jika seorang hamba sengaja meninggalkan sholat, sengaja meninggalkan sholat walaupun satu kali, Allah ukir namanya di pintu neraka. Allah catat namanya di pintu neraka, hadirin. Karena itu sekali lagi jangan pernah kita ini punya niatan gampang-gampang no ngenteng no sama yang namanya sholat. Man taraka sholata muta'ammidan bari'at minhu dhimmatu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kanjeng Nabi nate dawuh, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka aku Rasulullah berlepas tanggung jawab dari mensyafaatinya. Artinya Rasulullah gak sungkan-sungkan untuk tidak mensyafaati orang yang gak sholat. Rasulullah gak paten le ono umat Kanjeng Nabi yang masuk neraka gara-gara gak sholat, gak ngurus. Kata Nabi nih, kalau sudah Nabi gak ngurus, yang mau ngurus kita siapa? Lah kalau sudah Nabi nggak ngereken, yang mau ngereken kita siapa? Kalau Nabi sudah nggak peduli nanti di akhirat, yang mau peduli sama kita ini siapa? Kalau Nabi sudah nggak nolong kita, yang mau nolong kita nanti siapa? Nabi nggak sungkan kalau ada umatnya masuk neraka gara-gara nggak sholat, jarno. Nabi nggak malu, ya apa? Nggak disyafaat kita, babano. Ayo, kalau sudah Nabi bilang begitu, hadirin, memangnya ada tak orang yang lebih sayang kepada kita melebihi sayangnya Rasulullah kepada kita? Ada. Wis pokoknya sholat. Kapan kita sholat berarti kita berada di dalam rahmatnya Allah, sehingga dari situ kita berhak untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.